Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, masih menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar budidaya ikan gabus. Bagi yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, gak usah khawatir. Saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman yang masuk chat ke WA saya ataupun di kolom komentar. Bagi yang mau tanya-tanya ya tolong jangan lupa nanti dicantumkan di situ namanya siapa, alamatnya mana. Misalkan Pak Budi Jakarta gitu aja. Jadi di HP saya nggak tahu orangnya siapa yang bertanya, sehingga kita saling berkenalan lah gitu kan. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Edi Kuncoro, ini yang ada di Magelang. Pak, saya mau menanyakan, saya mendapatkan ikan gabus dari teman saya 2 tahun yang lalu. Sudah saya pelihara, kok tidak besar-besar, cuma sejempol orang dewasa lebih sedikit, padahal sudah usia 2 tahun. Saya pelihara di akuarium ada 3 ekor. Saya tidak tahu jenisnya, cuma punggungnya ada merahnya, bawah sirip ada merahnya, badannya agak hitam ke coklat-coklatan. Yang saya tanyakan, apakah ikan ini bisa saya budidayakan atau ada jenis lain yang bisa saya budidayakan karena bentuknya bagus warnanya. Terima kasih Pak Suwandi. Jadi kalau kita bicara masalah ikan gabus yang Bapak pelihara, mungkin kan seharusnya Bapak kirim foto atau video ke saya, jadi saya bisa mengetahui ini ikan gabusnya jenis apa kan. Kalau gini kan saya hanya menebak-nebak kan ikan gabusnya ikan apa. Punggungnya ada merahnya, sirip bawah ada merahnya. Perkiraan saya ini jenis Kanagacua ya. Jadi kalau mau jelas nanti dikirim dong ya fotonya sama gambarnya. Cuma tanya nggak ada gambarnya, saya suruh menebak kucing dalam karung ya, nggak bisa tahu jenisnya apa. Ya mungkin ini jenis Kanagacua ya. Kanagacua banyak di daerah Magelang, daerah pegunungan yang airnya mengalir berpasir. Nah disitulah Kanagacua banyak hidup di situ, dan memang habitatnya di situ, air yang alirannya deras. Di situ Kanagacua agak lebih dingin suhunya juga. Di situ dia bisa berkembang biak dengan baik. Kemudian kalau bicara jenis-jenis lain, karena itu masuk kategori ikan gabus hias ya. Ikan gabus hias yang memang banyak dibudidayakan oleh teman-teman sebagai penghias akuarium atau juga menjadi sebuah kesempatan bisnis juga. Kalau yang bisa dibudidayakan jenisnya banyak sekali di Indonesia. Ada Kana Barca ya, ada Kana Asiatica. Ya, kemudian ada jenis Paracana obscura, kemudian ada Kana Marulius ya kan, ada Kana Stewarti, ada Kana Lucius, ada Kana Bleheri, ada Kana Orientalis, kemudian ada Kana Argus ya. Wah banyak sekali kalau disebutkan jenis-jenis ikan gabus itu. Jadi bisa dibudidayakan, bisa dikembangkan, semuanya prospek ya, dan harganya sekarang mahal-mahal. Ya, dan belum banyak orang yang mempunyai induknya terutama. Nah, ini ya Pak Edi Kuncoro, silahkan nanti bisa dikembangkan. Jenisnya banyak sekali, waduh. Kalau kita hitung itu ratusan jenis spesies ikan gabus yang bisa kita budidayakan. Oke, berikutnya dari Bapak Suwarto, ini yang ada di Subang, yang menanyakan kolam saya ukuran 10 kali 5 Pak, dengan kedalaman air 1,5 meter, kolam tanah. Apakah ikan gabus bisa saya budidayakan di kolam ini, mengingat air di kolam saya itu kondisinya mengalir. Jadi kalau untuk pembesaran, kolam Bapak itu cukup luas ya, apalagi kedalaman 1,5 meter kolam tanah. Prinsipnya itu bisa saja digunakan ya, hanya saja dipertimbangkan lagi kalau memang kolamnya lumpurnya dalam, nah nanti repotnya pasca panen kan ya. Kalau jumlahnya banyak, lumpurnya dalam, pas panen kesulitan, ikan gabus masuk ke lumpur semua. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian airnya nggak usah dibuat mengalir, kalau memang bisa air menggenang, itu akan lebih bagus untuk pertumbuhan ikan gabus ya, apalagi itu kan sudah kolam tanah. Iya Pak Suwarto, silakan nanti dicoba, mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik. Kemudian berikutnya dari Bapak Warsono, ini yang ada di Sragen ya. Saya mau menanyakan Pak, kalau saya pembesaran bibit ikan gabus yang kecil dengan saya beli yang sudah kiloan, apa lebih untung mana? Jadi kalau Bapak menanyakan ini, inti pertanyaannya maksudnya mungkin beli bibit yang kecil dengan yang besar, lebih untung yang mana gitu aja Pak ya, kira-kira. Jadi kalau Bapak beli yang kecil itu umur 1 bulan dengan yang Bapak beli kiloan, memang kalau kita perbandingkan sebetulnya kalau bicara
margin ya, selisih harga keuntungan di situ memang lebih besar kalau kita membesarkan yang sudah besar. Jadi resiko tingkat kematian juga kecil ya. Kemudian kalau misalkan dari sekilo isi 15 atau 10 atau sampai 15 kemudian kita besarkan sampai sekilo isi 1 2, sebetulnya waktunya juga nggak rentan berbeda dengan saat kita membesarkan dari umur 1 bulan sampai usia 7 bulan atau 6 bulan. Ya, dengan waktu yang sama ikan jauh lebih besar tentunya kalau dengan bibit kiloan. Tapi kalau untuk dari yang kecil kan kita standar saja untuk berat 6-7 bulan itu. Jadi kalau saya katakan kalau memang mau menguntungkan ya selisihnya lebih banyak itu memang dari benih yang harga kiloan ya, sekilo isi 10 sampai 15 kemudian dibesarkan jadi sekilo isi 1 ataupun 2 ataupun 3. Ya silakan Pak Warsono nanti bisa dicoba. Kemudian dari Mas Teddy yang ada di Cikerang ya. Kalau saya mengambil ikan gabus yang untuk di filet, saya mempunyai pesanan dari Resto menyuplai ikan gabus dalam kondisi filet. Tetapi saya belum melaksanakannya karena memang saya harus mengetahui prosentase Pak. Dengan 1 kilo ikan di filet itu jadi berapa kilo. Jadi kalau filet ikan, jadi filet ikan itu dibersihkan, diambil dagingnya saja. Itu yang pernah kita lakukan itu ada penyusutan kurang lebih sekitar 30%. Jadi kalau misalkan 1 kilo itu jadinya 7 on ikan gabus. Itu sudah dibuang antara duri dan kepalanya. Ya tentunya kalau ikan gabusnya itu besar, ya tentunya dengan yang kecil pun selisihnya cuma sedikit ya, tergantung nanti yang filet. Nah kan kalau yang filet itu sudah ahli ya bisa 70% kita dapat, selisihnya cuma 30% yang dibuang duri kepala ya. Tetapi kalau yang filet itu belum mahir, belum ahli ya tentunya bisa banyak daging yang tertinggal di situ, bisa cuma dapat 50% saja ya. Nanti bisa dipraktekkan Pak kalau mau filet lebih detailnya berapa itu nanti setiap orang kan beda-beda ya. Kalau mau filet kondisinya bagus, pisaunya tajam, orangnya ahli ya bisa maksimal sekali. Tapi kalau orangnya belum ahli baru belajar ya banyak yang tertinggal di duri dan kepala tadi ya. Silakan Pak Teddy untuk bisa memfilet sendiri ya, agar nanti tahu berapa dapatnya prosentasenya sehingga tidak banyak kerugian. Kalau sudah di duri itu kan kita mau ngambilnya juga susah kan, sudah terlalu mepet sekali. Ya oke ya, hari ini pertanyaan yang bisa saya jawab itu. Ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus. Dan bagi yang tadi mau tanya-tanya jangan lupa ya, cantumkan nama sama alamatnya ya. Kemudian kalau pertanyaan dengan hubungan dengan ikan tadi seperti Pak Edi Kuncoro tadi menanyakan, tolong sertakan foto ya, seperti ini Pak ikan saya bagaimana ya. Jadi kalau saya nggak lihat fotonya juga hanya menerka-nerka ikan apa ini ya. Oke, tetap panteng terus Dunia Ikan Gabus. Salam dari saya Suwandi, sukses untuk teman-teman semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.